Allah melakukan hal-hal dalam hidup kita yang tidak akan kita pilih sendiri. Tetapi alasan-alasan baiknya akan menjadi jelas. Selamat datang di Jalan 66, studi Alkitab yang membahas secara mendalam, pasal demi pasal, sehingga mudah untuk dipahami. Bersama dengan saya, Oti Priambodo, pembawa acara Anda. Dan kita telah mempelajari kitab Kejadian yang merupakan kitab tulisan Musa sebagai bagian dari 5 kitab yang dikenal sebagai kitab Taurat. Hari ini Pak Yohanes, narasumber kita, akan membimbing kita melalui pasal 46 dan 47 kitab Kejadian yang menggambarkan perjalanan Yakub ke Mesir untuk reuni penuh sukacita dengan putranya yang telah lama hilang. Tema kita kali ini adalah orang asing di negeri asing. Saudara, kisah Yakub yang harus berjalan menuju Mesir itu bukan rumah mereka. Tapi karena kelaparan, keadaan yang sulit, keadaan yang berat, akhirnya mereka harus menuju ke Mesir. Dan kebetulan juga di Mesir itu ada putranya yang bernama Yusuf. Kita ingat ya, bagaimana Yusuf itu harus dijual, kemudian dia pada akhirnya menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Sehingga ketika mereka mengalami kesulitan terkait dengan makanan, dan Tuhan sudah menyiapkan semuanya melalui Yusuf. Sekarang mari kita akan melanjutkan pembacaan kita di pasal 46 dari kitab Kejadian. Dan saya akan membaca dimulai dari ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ini maksudnya Allah menjanjikan bahwa Yusuf akan hadir pada saat kematiannya. Pasal 46 ini menggambarkan bagaimana Yusuf dan ayahnya dan saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya akhirnya memang ada di negeri Mesir ya. Tadinya mereka ada di Kanaan, sekarang mereka ada di negeri Mesir. Dan pasal ini menyebutkan nama masing-masing kepala keluarga tersebut. Namun kita akan melewatkannya ya untuk menghemat waktu ini kalau dibaca panjang. Tapi kita akan langsung masuk ke ayat 26. Silakan kita fokus lihat ayat 26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Kalau kita perhatikan, daftar 70 orang ini mencakup 12 suku Israel yang masih dalam proses pembentukan. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya, tetapi dalam Injil disebutkan ada 70 pengikut Kristus termasuk 12 murid. Jadi ke-12 suku ini akan membentuk bangsa Israel. Mereka berada di tanah asing yaitu Mesir. Dan mereka memang ya benar-benar menjadi imigran. Nah, sisa pasal 46 itu menggambarkan reuni yang penuh sukacita antara Yakub dan putranya yang hilang lama. Ini dipikirnya sudah mati, nggak ada harapan. Tapi puji Tuhan terbukti masih hidup. Dan tentunya reuni ini dipenuhi dengan keharuan, kegembiraan, air mata. Karena pada akhirnya Yakub juga diperkenalkan kepada Firaun. Kalau kita baca di pasal awal dari pasal 47 dari kitab Kejadian. Yakub dan keluarganya itu ada di Mesir. Mereka tinggal di tanah terpisah yang kita kenal dengan nama Goshen. Alasannya, orang Mesir tidak dapat hidup bersama orang Israel karena keyakinan agama bahwa gembala dan domba adalah sesuatu yang menjijikan. Namun hal ini ternyata menjadi hal yang baik
karena Allah melindungi keluarga Ibrani di tanah Goshen seperti yang akan kita lihat nanti. Dan ketika Yakub yang sudah berusia lanjut, sudah tua ya, ini bertemu dengan Firaun, kemudian mulai menceritakan keluarganya, berkat yang Allah berikan kepada mereka, dan bahwa usia perjalanannya di bumi pada saat itu adalah 130 tahun. Kemudian kita membaca bagaimana Yakub memberkati Firaun dan seluruh bangsanya. Coba kita perhatikan ayat 11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Saudara, imigrasi atau imigran, ini merupakan topik yang sangat hangat dibicarakan saat ini ya. Terkadang ada jutaan orang dari berbagai belahan dunia itu terpaksa pindah ke kota atau negara lain demi mencari penghidupan yang lebih baik. Bahkan para pendiri bangsa Israel pun ya, kalau kita perhatikan ini pindah ke Mesir tujuannya agar bertahan hidup. Dan tentunya kita melihat di sini bagaimana campur tangan Allah melalui Yusuf yang luar biasa yang kita bisa baca di bagian ini. Dan kita juga melihat saudara, keluarga Yakub ini menetap di Mesir. Dan Alkitab menceritakan bagaimana Yusuf berhasil mengelola negara tersebut dengan cara yang memungkinkan seluruh bangsa bertahan hidup selama kelaparan yang mengerikan selama 7 tahun. Ini bukan sebulan 2 bulan saudara, 7 tahun. Coba kita perhatikan sekarang di ayat 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberikan makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Saudara, ini cara Firaun menjadi pemilik ganda atas segala sesuatu yang ada di Mesir. Dia memilikinya pertama-tama karena dialah raja atas seluruh negeri dan semua yang ada di dalamnya, tetapi juga karena semua orang harus menukarkan tanah dan rumah mereka, segala apa yang mereka miliki, sebagai imbalan untuk mendapat makanan ketika masa kelaparan. Dan mereka diwajibkan untuk memberikan 1/5 dari setiap panen kepada Firaun mulai saat itu, yang mereka lakukan dengan senang hati karena masa depan mereka terjamin. Saudara, pasal 47 kemudian berakhir dengan memberitahu kita bahwa bangsa Israel sangat makmur di tanah Mesir. Coba kita sambung di ayat 27 ya. "Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya,
menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tangan-Mu di bawah pangkal pahaku." Ini merupakan cara janji-janji yang dibuat pada masa itu. Jadi kalau mereka membuat perjanjian, itu seperti menaruh tangan di pangkal paha dan bersumpah bahwa engkau akan menunjukkan kasih setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ini adalah akhir dari pasal 47 dan kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan para leluhur bangsa Israel untuk membentuk bangsa yang besar ini. Dalam proses ini kita melihat saudara, Allah memenuhi setiap detil janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Seolah-olah ketika janji diberikan itu kan seperti nggak ada apa-apa, tetapi kita melihat bagaimana Allah memproses semuanya sehingga itu menjadi sebuah kenyataan. Dan dia juga memenuhi mimpi yang dimiliki oleh Yusuf. Masih ingat? Matahari, bulan, 11 bintang bersujud kepadanya. Matahari dan bulan mewakili ayahnya Yakub. Dan 11 bintang mewakili 11 saudaranya. Dan di sini kita lihat mereka bersujud kepada Yusuf ketika ada di Mesir. Kini seluruh keluarganya telah pindah sebagai imigran di tanah asing. Banyak orang saat ini yang tahu bagaimana rasanya dipindahkan dari tanah air mereka dan bepergian ke bagian lain dari dunia ini. Mungkin dengan harapan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita tahu juga misionaris kadang-kadang dipanggil untuk pergi ke tanah yang asing bagi mereka. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Rasul Paulus adalah salah satu misionaris tersebut dan ia menulis bagaimana Allah adalah pemberi segala sesuatu dan yang menentukan tempat-tempat yang tepat di mana mereka akan tinggal. Mungkin Allah sedang melakukan sesuatu di zaman kita ini ya, membawa orang-orang melintasi batas-batas agar mereka mendengar sesuatu yang akan menyelamatkan jiwa mereka. Dan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab bersedia juga menerima semua orang yang percaya kepadanya dan yang taat kepada firman-Nya. Enggak peduli dari mana mereka berasal. Dan di sorga, kita ingat ya, akan ada orang-orang dari setiap suku, bahasa dan bangsa yang telah meresponi undangan Injil dan menerima keselamatannya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program studi Alkitab pasal demi pasal. Saya Oti Priambodo bersama Pak Yohanes, narasumber kita. Ada pertanyaan yang selalu membuat saya penasaran. Kita telah membaca tentang perjalanan Yakub dan anak-anaknya ke Mesir, di mana mereka menetap dan berkembang menjadi jumlah yang begitu besar, dan yang kemudian meninggalkan Mesir dalam peristiwa Keluaran ratusan tahun kemudian. Tetapi, apa yang terjadi dengan orang-orang Ibrani yang tetap tinggal di Kanaan? Ini saya melihat pertanyaan yang sangat menarik, Pak Oti. Alkitab tidak menyebutkan apapun tentang mereka. Tidak. Kitab Kejadian hanya mencatat migrasi keluarga Yakub sebanyak 70 orang ke tanah Mesir, di mana mereka berkembang menjadi jumlah yang sangat besar. Nah, pertanyaan ini mirip dengan apa yang terjadi dengan orang Yahudi di Mesir yang tidak mengikuti Musa ke padang gurun. Harus ada beberapa di antaranya yang karena alasan apapun, mungkin karena takut akan hal yang tidak diketahui, mereka memilih untuk tinggal di Mesir. Nah, Alkitab juga tidak memberikan penjelasan tentang mereka. Ya, kita tahu dari catatan Alkitab, dan kita akan membahasnya nanti ya, bahwa ada orang Mesir yang bergabung dengan Eksodus orang Ibrani ini, dan mereka disebut kelompok campuran. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi pada orang-orang
yang disebutkan di dalam Alkitab, mereka hanya tetap di tempat mereka dan itu adalah topik yang lebih cocok untuk para sejarawan daripada pengajar Alkitab. Jadi biarlah sejarawan itu akan meneliti ini gimana mereka yang masih tinggal di sana, terus gimana perkembangannya. Kita nggak membahas itu, tetapi kita hanya belajar apa yang Alkitab ajarkan bagi kita. Yang lain lagi, apa yang akan terjadi kalau saudara-saudara Yusuf tidak menjual Yusuf ke Mesir? Apakah mereka semua akan mati kelaparan dalam kelaparan itu? Ya, ini pertanyaan yang kita berandai-andai begitu ya. Kita melihat bahwa bagaimana Allah berkarya, Allah Maha Tahu, dan Allah melihat. Tentunya sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan apa yang terjadi, tapi sebenarnya Tuhan sudah mengatur semuanya. Kita nggak bisa bilang kalau nggak begini pasti nggak begini. Tidak. Bagi Allah tidak ada yang mustahil kan. Dia mengatur segala detailnya. Meskipun di dalamnya ada kita sebut sebagai kegagalan manusia. Ya, Yusuf tidak akan pernah memilih sendiri untuk pergi ke Mesir. Dan Allah melakukan hal-hal dalam hidup kita yang tidak akan kita pilih sendiri, tapi alasan-alasan baiknya akan menjadi jelas. Kan kadang-kadang kita nggak mau memilihnya. Seandainya disuruh ke Mesir lah pasti nggak mau. Tetapi kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang kita alami seperti menuntun kita ke arah di mana Allah sedang merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan ayahnya Yakub tidak ingin pergi ke Mesir. Tetapi ketika dia menyadari bahwa putranya yang hilang, Yusuf masih hidup di sana, oke, saya setuju untuk pergi ke Mesir. Apalagi saat itu kita tahu ada kelaparan yang sangat hebat terjadi. Tetapi mereka toh akhirnya boyongan begitu ya. Pergi ke Mesir bersama-sama dengan keluarganya dan kumpullah mereka semua di Mesir. Dan saya kira pertanyaan lain muncul pada bagian ini. Kalau Kanaan adalah tanah yang dijanjikan kepada Yakub, mengapa dia harus memindahkan seluruh keluarganya ke Mesir dan tinggal di sana? Ya, ini pertanyaan yang kritis. Bagus ya. Jadi kalau Kanaan ini kan tanah yang dijanjikan lah. Ini kan kenapa harus pindah ke Mesir? Kita tahu bahwa pada saat itu Allah menampakkan diri kepada Yakub dan berkata, dengarkan, aku akan mengendalikan situasi ini, janjiku kepadamu masih berlaku. Dan keturunanmu akan mewarisi tanah yang dijanjikan itu. Dan hal itu membutuhkan ratusan tahun untuk digenapi. Tetapi Allah tidak peduli dengan batas waktu. Dia memiliki waktu yang tak terbatas. Jadi walaupun tanah ini kan dijanjikan, tanah Kanaan dijanjikan, sudah ada di sana, disuruh pindah ke Mesir. Kan begitu ya. Nah, akhirnya di Mesir mereka tinggal di sana ratusan tahun, beranak pinak, akhirnya mereka keluar dan kembali ke tanah Kanaan. Ya, inilah cara Tuhan untuk mendidik anak-anaknya, mendidik umatnya sesuai dengan kedaulatannya dan rencananya yang agung bagi keselamatan umat manusia. Baiklah Pak Yones, lalu saya punya pertanyaan nih, khususnya pada pasal yang ke-46 pada ayat yang ke-34. Mengapa para gembala dianggap menjijikkan oleh orang Mesir, Pak Yones? Nah, ini juga kok bisa ya mereka itu dianggap menjijikkan. Kita mungkin bisa menyebutnya ini sebagai sebuah diskriminasi. Namun jika kita melihat konteks budaya yang kita tahu di Mesir ini berkaitan dengan ritual keagamaan sebenarnya ya. Budaya Mesir itu mempraktekkan sesuatu yang disebut dengan zulatri, yaitu penyembahan kepada hewan. Dan orang Israel melakukan korban hewan, terutama domba. Tentu ya ini kan pasti akan menyinggung orang Mesir, kan begitu, ini bertentangan. Itulah sebabnya mereka bersikeras agar mereka dipisahkan. Ingat bahwa secara teologis, Mesir adalah tipe atau perwakilan dari sistem dunia yang berlawanan dengan Allah. Orang Kristen diajarkan untuk berada di dalam dunia tetapi tidak dari dunia. Seperti perahu yang berada di air tetapi air tidak masuk ke dalam perahu. Nah, jika air masuk, kita tahu apa yang terjadi, pasti tenggelam. Allah memutuskan untuk melindungi umatnya dengan cara mereka hidup bersama dengan orang Mesir, tetapi tidak menjadi seperti mereka. Dan garis pemisahan ditarik di sini dengan jelas ya. Orang Ibrani diperintahkan untuk tinggal di tanah Goshen, dan mereka melakukannya. Ini seperti
mereka nggak boleh gabung dengan orang Mesir karena orang Mesir memiliki sistem keagamaan tersendiri, tapi mereka tinggal di sebuah tempat yang bernama Gosen dengan tujuan mereka di sana juga bisa mempraktekkan bagaimana mereka menyembah Allah dan bagaimana mereka melaksanakan korban-korban persembahan kepada Allah yang hidup. Wah, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Sekarang, tanah mana yang kita jelajahi di sini? Ayat yang ke-11 dari pasal yang ke-47 mengatakan bahwa itu adalah tanah Ramses. Ya, ini tanah Ramses hanyalah nama lain untuk tanah Gosen. Itu adalah tanah yang subur di dekat muara Sungai Nil dan terpisah dari Mesir yang lain. Nama itu tidak secara khusus merujuk pada nama salah satu Firaun. Supaya kita nggak bingung, itu Ramses itu ya bukan nama salah satu Firaun yang ada di Mesir, tetapi ini nama lain dari tanah Gosen. Kira-kira demikian, Pak Oti. Di pasal yang ke-47, Pak Yohanes, menurut saya, Firaun dengan persetujuan penuh Yusuf memanfaatkan rakyat secara tidak adil selama kelaparan. Ya, ini kita melihat, ya itulah keadaan dan faktanya bahwa Firaun sebagai raja, sebenarnya dia adalah penguasa pemilik seluruhnya ya. Dan kita tahu ketika pada masa Yusuf, itu Firaun sepertinya mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang luar biasa karena memang kebetulan dia mendapatkan Yusuf yang dianggap sebagai orang yang pintar, orang yang secara ekonomi juga bagus begitu ya, dia mampu di sini. Jadi kita lihat di sini dia memiliki semuanya dan dia penguasa yang luar biasa. Memiliki seluruhnya. Ya kalau kita bilang gambaran ini seperti Allah, Allah memiliki seluruhnya. Seluruh alam semesta adalah milik Allah. Dan Yusuf pada saat itu hanya pengelola saja. Dia setelah kelola, dapat keuntungannya, dibawa ke istana, serahkan kepada Firaun. Siapa yang memiliki? Ya Firaun, begitu ya. Nah, kita kadang-kadang juga cenderung menganggap ketika kita memiliki harta, kita bilang, ini milik saya bisa gunakan sesuka hati kita. Dan kita berpikir bahwa karena kita bekerja, kemudian kita mendapatkan uang, dapat panen dan sebagainya dari pekerjaan kita, kemudian kita boleh mengatakan berhak atas milik kita. Namun sebenarnya kita harus ingat ya, semua itu milik Allah dan Allah mengizinkan kita untuk menggunakan sumber daya yang ada ini untuk kita hidup. Tetapi yang terpenting sebenarnya bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Dan ingatlah suatu saat ya kita harus bertanggung jawab ketika Tuhan percayakan sekian kepada kita. Suatu saat kita harus bertanggung jawab untuk apa itu. Jangan sampai nanti kita berpikir, ini kan punya saya, terserah saya, itu yang keliru. Dan ini menjadi sebuah gambaran kepada kita bagaimana kita mengelola harta benda, keuangan, waktu, dan bagaimana kita menjaga juga relasi kita dengan Tuhan. Dan nanti kita akan pelajari bersama-sama lebih lanjut ya tentang hukum Musa. Dan kita akan melihat bahwa di Israel sebidang tanah tidak dapat dijual secara permanen kepada orang lain. Tanah tersebut akan selalu kembali kepada pemilik aslinya pada tahun Yobel. Jadi ketika dijual, ketika tahun Yobel itu dikembalikan lagi kepada milik aslinya. Jadi ada kepemilikan pribadi di Israel dan Allah tukar. Namun Allah lah yang memiliki kepemilikan akhir atas semuanya itu. Nah untuk itu kita ingat saudara bahwa Tuhan memiliki diri kita sendiri. Karena tidak ada yang memberi kita makan kecuali Allah sendiri. Allah lah yang menyediakan semuanya agar kita dapat makan, kita bisa bernapas, kita bisa hidup. Karena itu jangan merasa hidupku milikku sendiri. Bukan, hidup ini milik Tuhan. Karena itu semua kemampuan, semua yang kita miliki, kembalikan lagi untuk kemuliaan bagi namanya. Mengapa Yakub bersikeras ingin dikuburkan kembali di Kanaan, Pak Yohanes? Ya, ini kan tentu satu hal yang harus kita hormati ya. Jadi Yakub ingin kembali ketika dia mati begitu agar dikuburkan ke Gua Makpelah, di mana kuburan nenek moyang mereka biar bersama-sama di sana ada Abraham dan Sarah dikuburkan di sana. Nah, ini menunjukkan sikap solidaritas dengan nenek moyang mereka. Selain itu juga Yakub menganggap Kanaan sebagai tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Jadi mereka maunya itu, saya karena ini tanah perjanjian, saya harus kembali dimakamkan di Kanaan. Begitu. Sehingga dia nggak mau juga dimakamkan di Mesir, karena di Mesir itu hanya sebagai orang asing. Yakub kini tiba di Mesir. Dan dalam pasal yang ke-47,
Yakub memberikan berkat kepada Firaun. Mungkinkah hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh Firaun, yang disembah hampir seperti dewa oleh rakyatnya di Mesir? Tidak ada yang keberatan menerima berkat ya. Itu dianggap hal yang sopan di sebagian besar masyarakat. Namun ketika Yakub memberikan berkat kepada Firaun, ia mungkin menyirakan bahwa meskipun Mesir adalah negara yang kuat, lihatlah Firaun, kamu mungkin besar, tetapi semua kekuasaan yang kami miliki diberikan kepadamu oleh Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Dan sekarang mari kita coba untuk melihat ringkasan dari 2 pasal ini. Saudara, dalam pasal 46 dan 47 kitab Kejadian, Yusuf setelah menyelamatkan keluarganya dari kelaparan yang mengerikan, berhasil membawa seluruh keluarga dari tanah Kanaan untuk menikmati kelimpahan yang ada di negeri Mesir. Ini adalah gambaran bagaimana Allah menyediakan bagi mereka yang mengasihinya, bahkan ketika semua harapan sepertinya hilang. Kita bayangkan situasi Yakub saat itu. Dia berpikir telah kehilangan Yusuf, lalu 2 putranya yang lain juga hilang, dan mereka semua menghadapi kelaparan. Ketika tiba-tiba putra-putranya datang dan melaporkan bahwa semuanya itu baik-baik saja. Yusuf masih hidup dan menjadi salah satu penguasa di Mesir. Dan dia mengundang kita semua untuk pergi ke sana dan tinggal. Tidak ada bagian dari kisah Yusuf yang terdengar baik pada awalnya, karena melibatkan pengkhianatan, perbudakan, dan penjara. Tetapi Allah menggunakan Yusuf untuk menyediakan makanan bagi seluruh tanah Mesir dan juga bagi keluarga Yakub. Allah selalu tepat waktu dan janjinya tidak pernah gagal. Percayalah bahwa Allah yang Maha Kuasa. Dan tetaplah pelajari firman-Nya, karena seluruh sejarah manusia berada di bawah kuasanya. Saudara, jangan kehilangan imanmu ketika masalah menimpamu. Allah melihat dan tahu. Dia adalah Allah bagi semua orang yang mengasihi dan mentaatinya. Tidak peduli di mana mereka berada. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.